lagi dalam ibadah Impact Kids Online di minggu ini. Adik-adik semua apa kabarnya? Semuanya bersuka cita? Pasti dong, udah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Wah, aku bisa lihat nih teman-teman semua udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa untuk mandi dan sarapan terlebih dahulu. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita membaca ayat hafalan kita dan juga memulai ibadah kita minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang sungguh luar biasa. Kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau baca ayat hafalan kita bersama-sama. Adik-adik masih ada yang ingat? Kita mau baca sama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada seperti-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya. Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Dalam hidupku, Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya.
Aku lagi baca Alkitab nih, Kak. Ih, nggak bosen apa? Nanti kayak aku tuh main game. Tuh, lebih seru. Kak Siska, tidak boleh seperti itu. Membaca Alkitab sangat penting untuk kehidupan kita, agar kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Aku sih mau main gadget aja tuh. Lebih seru. Bye. Kak Siska kenapa menangis? Aku mendapatkan nilai ulangan yang jelek, Kak Margareta. Emangnya sebelumnya Kak Siska nggak belajar? Aku belajar, tapi aku belajarnya sambil main gadget. Tidak boleh seperti itu, Kak Siska. Kalau belajar harus fokus. Kita tidak bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku takut dimarahin mama dan papa. Caranya, Kak Siska mendengarkan nasihat orang tua, rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab. Oke, Kak Margareta, aku mau taat, aku mau mendengarkan nasihat orang tua, dan aku mau rajin baca Alkitab. Bagus sekali, Kak Siska. Terima Yuk kita sama-sama baca Alkitab lagi. kasih, Kak Margareta. Selamat pagi adik-adik. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Ada yang masih ingat? Di bulan ini kita membahas tentang apa? Benar sekali, tentang berkarya. Nah, cerita kita kali ini diambil dari salah satu tokoh Alkitab yang taat dan percaya kepada Allah sehingga hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak, yaitu Yosua. Yuk kita dengarkan kembali ceritanya. Yosua dan bangsa Israel berada di tanah yang Tuhan janjikan. Pada saat itu, mereka sedang berkemah di luar kota Yeriko. Kota apa tadi namanya? Yeriko. Oke, seluruh kota Yeriko dikelilingi oleh tembok besar, tembok yang tinggi, sehingga orang-orang kesulitan untuk masuk ke dalam kota itu, adik-adik. Orang-orang Yeriko membangun tembok yang tinggi karena mereka tidak mau orang-orang Israel masuk ke kota Yeriko tersebut, adik-adik. Mereka tidak boleh mengizinkan satupun orang Israel masuk ke dalam kota tersebut. Mereka takut dengan bangsa Israel dan mereka merasa aman di balik tembok yang besar tersebut. Tetapi Tuhan memberitahu Yosua bahwa mereka akan menguasai kota Yeriko. Yosua dan orang-orang Israel akan menguasai kota Yeriko tersebut. Lalu Tuhan memberitahu bahwa Yosua harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari, adik-adik. Lalu kemudian Yosua dan orang-orang Israel lainnya menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Selama 6 hari mereka berbaris mengelilingi kota Yeriko sekali sehari. Lalu pada hari yang ke-7, mereka pun mengelilingi kota Yeriko tersebut. Lalu meniup trompet dan bersorak. Setelah itu, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tembok yang tadi tinggi, yang tadi besar, tiba-tiba crash, runtuh semuanya. Wow, hebat sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus, untuk Tuhan kita. Luar biasa bukan adik-adik? Mereka itu hanya mengelilingi kota tersebut. Tidak melakukan apapun, cuma mengelilingi. Tetapi tiba-tiba temboknya bisa runtuh. Luar biasa. Nah, adik-adik tahu tidak? Karena Yosua taat kepada perintah Tuhan, dan Tuhan pun menunjukkan keajaibannya, yaitu dengan membuat tembok yang kokoh tersebut menjadi roboh. Setelah tembok itu runtuh, orang-orang Israel bisa memasuki kota Yeriko tersebut seperti yang Tuhan janjikan. Nah, adik-adik,
Ketika kita bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Dia dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan membuat pekerjaan kita berhasil. Seperti yang dialami oleh Yosua, dia tetap taat kepada perintah Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Dan pada akhirnya Tuhan meruntuhkan tembok itu. Kita bisa menjadi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita asalkan kita mau terus hidup menuruti firman Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau kita menghormati orang tua, maka adik-adik di rumah harus mendengar apa yang papa mama katakan. Kalau papa mama katakan nggak boleh main gadget terlalu lama, nggak boleh main game terlalu lama, kita harus menurutinya adik-adik. Tidak membentak mama ataupun papa kita. Itu adalah salah satu cara menghormati mereka. Kalau kita menghormati orang tua, itu artinya kita juga menghormati Tuhan. Dan yang paling penting, kita harus selalu rajin untuk mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab adik-adik. Supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di minggu ini ya adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 6. Hendaklah engkau yakin dan berani sebab engkau akan memimpin bangsa ini sewaktu mereka menduduki negeri yang kujanjikan. Kalimat komitmen kita untuk minggu hari ini yaitu kita katakan bersama-sama ya adik-adik. Aku Impact Kids. Aku adalah anak yang berani dan mau selalu taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami sudah belajar dari Yosua yang berani dan taat kepada perintah Tuhan. Kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak yang berani, menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan saja. Bantu kami ya Tuhan Yesus, berikanlah kami Roh Kudus Tuhan agar kami boleh selalu ingat untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah ini kami mau melakukan aktivitas kami biar Tuhan yang pimpin semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada benih di hidupku. Tiap hari dia bertumbuh. Ada benih di hidupku. Tiap hari terus bertumbuh untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Lakukan lagi, lakukan lagi. Jangan diam-diam tapi kerjakan. Berkarya, berkarya bagi Tuhan. Oe, eo, aku berkarya bagi Tuhan. Oe,
Aku berkarya bagi Tuhan. Oe, dengar benih yang Dia berikan. Untuk melakukan yang Tuhan inginkan, lakukan lagi, lakukan lagi. Jangan diam-diam tapi kerjakan. Berkarya, berkarya bagi Tuhan. Oe, aku berkarya bagi Tuhan. Oe, dengar benih yang Dia berikan. Oe, aku berkarya bagi Tuhan. Oe, dengar benih yang Dia berikan. Wah adik-adik, semuanya bersuka cita, semuanya diberkati dengan cerita dan firman Tuhan hari ini? Pasti dong. Nah adik-adik jangan lupa untuk bergabung di ibadah Impact Kids Online di minggu depan untuk kita mendengarkan cerita-cerita seru lainnya dan juga kita mau melakukan aktivitas seru lainnya. Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas hari ini, jangan lupa untuk mengirimkannya di Impact Kids Call Center di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.